Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nafisa Devitra. Saya dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya ingin menampilkan presentasi praktikum mikrobiologi mengenai analisis koefisien fenol pada desinfektan. Sebelum masuk ke materi, saya di sini tidak sendiri. Saya di kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nafisa Hadiah Fitrah dengan NIM 24110016 dan teman saya Andra Novendra dengan NIM 24110028 dan ada Tisi Putri Wahida dengan NIM 24110038. Pertama kita masuk ke latar belakang dulu ya teman-teman. Apa sih desinfektan? Desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada benda mati. Penggunaan desinfektan semakin meningkat terutama untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi melalui permukaan lingkungan. Efektivitas desinfektan sangat bergantung pada jenis bahan aktif, konsentrasi, serta mikroorganisme uji. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian yang dapat menilai kemampuan desinfektan secara objektif. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji koefisien fenol, dengan fenol sebagai standar pembanding. Koefisien fenol digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas desinfektan dibandingkan fenol. Desinfektan dengan nilai koefisien fenol lebih dari 1 dinyatakan lebih efektif, sedangkan nilai kurang dari 1 menunjukkan efektivitas yang lebih rendah. Metode ini penting untuk menjamin mutu dan efektivitas produk desinfektan yang digunakan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas berbagai jenis desinfektan dibandingkan dengan fenol. Yang kedua, bagaimana pengaruh bahan aktif, konsentrasi, dan mikroorganisme uji terhadap nilai koefisien fenol. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui efektivitas berbagai desinfektan berdasarkan nilai koefisien fenol. Yang kedua itu membandingkan daya bunuh desinfektan terhadap fenol. Yang ketiga menentukan desinfektan yang paling efektif dalam membunuh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada desinfektan. Desinfektan adalah zat kimia yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme patogen pada benda mati. Beberapa bahan aktif yang umum digunakan sebagai disinfektan antara lain seperti kaporit, hidrogen peroksida, benzol konium klorida, natrium hipoklorit, dan senyawa fenolit. Efektivitas disinfektan dipengaruhi oleh konsentrasi, waktu kontak, dan jenis mikroorganisme sasaran. Selanjutnya yaitu ada fenol atau asam karbol, merupakan senyawa fenolik yang bersifat bakterisidal dan bakteriostatik. Fenol bekerja dengan cara merusak membran sel dan mendenaturasi protein mikroorganisme. Dalam uji koefisien fenol, fenol digunakan sebagai standar pembanding untuk menilai daya bunuh suatu disinfektan. Selanjutnya yaitu ada koefisien fenol. Koefisien fenol adalah perbandingan antara konsentrasi terendah disinfektan yang mampu membunuh bakteri dalam waktu tertentu dengan konsentrasi fenol yang memberikan efek yang sama. Interpretasi nilai koefisien fenol. Koefisien kurang dari 1 disinfektan kurang efektif di perbandingan. Koefisien sama dengan 1, efektivitas setara dengan fenol. Koefisien lebih dari 1, disinfektan lebih efektif dibandingkan fenol. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah review literatur dalam kumpulan dari jurnal ilmiah yang dipublikasi dalam rentang waktu 2013 sampai 2023 melalui Google Scholar dengan kata kunci disinfektan fenol, koefisien fenol. Literatur yang dipilih membahas jenis bahan aktif disinfektan, konsentrasi fenol, serta mikroorganisme uji yang digunakan.
Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Hasil review menunjukkan bahwa efektivitas desinfektan sangat bervariasi. Favorit memiliki daya bunuh sekitar 4 kali lebih kuat dibandingkan fenol. Sedangkan hidrogen peroksida dan reagen Fenton memiliki daya bunuh hingga 6 kali lebih efektif terhadap Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus. Beberapa produk desinfektan komersial yang mengandung klorosilenol, natrium hipoklorit, dan benzalkonium klorida menunjukkan nilai koefisien fenol lebih dari 1, sehingga dinyatakan efektif. Namun, desinfektan yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% menunjukkan nilai koefisien fenol kurang dari 1, sehingga kurang efektif. Desinfektan berbahan alami seperti ekstrak daun mangga, kacang pada konsentrasi 10-15% menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan fenol. Pembahasan. Hasil telah literatur menunjukkan bahwa efektivitas desinfektan berdasarkan nilai koefisien fenol bervariasi tergantung pada jenis bahan aktif, konsentrasi, dan mikroorganisme uji. Desinfektan dengan nilai koefisien fenol lebih dari 1 memiliki daya bakterisidal yang lebih efektif dibandingkan fenol. 2. Desinfektan berbahan aktif kaporit, hidrogen peroksida, dan reagen Fenton menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan fenol, terutama terhadap Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus. Hidrogen peroksida menjadi pilihan yang lebih unggul karena efektivitas dan tidak meninggalkan residu berbahaya. 3. Sebagian besar desinfektan komersial juga memiliki nilai koefisien fenol di atas 1, namun beberapa desinfektan dengan bahan aktif benzalkonium klorida dan pin oil menunjukkan efektivitas yang rendah karena nilai koefisien fenol kurang dari 1. Desinfektan berbahan alami seperti ekstrak daun mangga bahkan menunjukkan peningkatan efektivitas seiring peningkatan konsentrasi. 4. Dengan demikian, uji koefisien fenol merupakan metode yang penting untuk menilai dan membandingkan efektivitas desinfektan berdasarkan bahan aktif dan konsentrasinya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil review literatur, dapat disimpulkan bahwa tidak semua desinfektan memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan fenol. Desinfektan seperti hidrogen peroksida, kaparoid, dan reagen Fenton terbukti lebih efektif, sedangkan beberapa desinfektan berbahan benzalkonium klorida dan pin oil kurang efektif. Nilai koefisien fenol sangat dipengaruhi oleh bahan aktif, konsentrasi, dan mikroorganisme uji. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.